Pak, ini perkembangan COVID di Kota Semarang bagaimana Pak? COVID hari ini ada 1.300, ntar supaya lebih pasti ya. Nah, buka itu. 1.347 pasien COVID yang ada di Semarang hari ini. Yang warga Semarangnya 797, yang warga luar Semarangnya 550. Jadi kawan-kawan, 2 minggu ini emang kenaikannya luar biasa ya. Kita tahu ya Lebaran 1-2 hari ini kan masih angkanya 300, 200, 300, 200. Tapi sekarang udah warga Semarang sendiri sudah mencapai 797, jadi udah naik 300%. Belum lagi penderitaan dari luar Semarang yang masuk ke sini. Maka perlu dibuat langkah-langkah kebijakan yang strategis dan bisa menekan COVID yang dari Semarang, tapi juga ekonomi tetap berjalan. Ya, seminggu yang lalu kan kita rubah perwal PKN kita. Dari yang jam 12 malam turun jam 11 malam. Dari yang kemudian kapasitas untuk kumpul-kumpul pernikahan 200 ke 100. Nah, mulai kemarin kita keluarkan SK Wali Kota, kita revisi lagi supaya masyarakat semakin paham bahwa situasinya itu perlu kewaspadaan bersama-sama. Jadi jam operasional dari jam 11 kita turunkan jam 10 malam. Kemudian dari aktivitas sosial budaya, pernikahan, kegiatan pemakaman dan seterusnya kita batasi sampai 50 orang. Tapi tempat ibadah, kegiatan aktivitas ibadah masih kita perbolehkan untuk 50% dari kapasitas. Jadi kalau ada masjid kapasitasnya 300 ya sampai 150 boleh. Jadi ada sekat-sekatnya. Saya berharap semuanya bisa mematuhi itu. Banyak masukan. Kenapa sih angkanya tinggi? Tapi saya rasa memang hampir di seluruh Pulau Jawa ini angka COVID-nya tinggi. Ada yang mengatakan ini karena beberapa pemudik sempat masuk. Ada juga yang mengatakan bahwa ini sudah masuk ke klaster keluarga dan lain-lain. Tapi menurut saya tingkat kedisiplinan prokes ini dari sebuah survei yang kami lakukan selama mingguan gitu atau mingguan itu kecenderungannya menurun. Dari angka 78% ya kita pernah angka 78% kepatuhan, di minggu-minggu ini tinggal 74%. Artinya pemakaian masker, kerumunan itu banyak hal yang mulai diabaikan oleh masyarakat. Sehingga kuncinya satu, di dalam situasi seperti ini ya saling menjaga diri dan keluarga serta lingkungannya. Mana-mana pakai masker, beraktivitas seperlunya saja. Kalau emang harus beraktivitas silahkan, tidak apa-apa. Tapi begitu ada kerumunan kita hindari kerumunan. Kemudian juga pulang dari aktivitas ya bersihkan diri kita, cuci tangan sesering mungkin, kalau perlu sampai rumah mandi sebelum ketemu sama saudara-saudara yang lain. Jadi klaster keluarga ini sekarang sangat mendominasi penderita COVID yang ada di Semarang. Coba jenengan cek di rumah sakit, di karantina rumah dinas atau di karantina tempat yang lain. Itu beberapa kali saya datang cek, ibu kena COVID dari siapa? Ini suami saya juga di sini loh. Itu udah satu keluarga. Maka harus kita sikapi dengan lebih waspada dan lebih berhati-hati lagi. Saya tidak mencoba menakuti masyarakat karena semuanya perlu berkegiatan boleh, tapi mari kita kemudian melihat bahwa yang namanya pandemi COVID ini barang baru untuk dunia, Indonesia termasuk Semarang. Ini beda kayak flu biasa, beda kayak tipes, kayak apapun itu ya. Ini adalah virus yang baru yang kemudian sebarannya sangat cepat, yang kalau orang tidak kemudian menerapkan new normal, berkegiatan dengan prokes ya bisa-bisa dia terkena. Nah, ini himbauan saya berharap masyarakat bisa mengikuti, tidak hanya untuk panjenengan sendiri tapi juga untuk keluarga, lingkungan dan masyarakat yang lain. Pak, untuk kesediaan ruang isolasi dan ICU ya sampai hari ini kan ada 1.771 tempat tidur, baik dari rumah sakit maupun yang ada di tempat karantina yang ada di Kota Semarang. Nah, kami minggu ini membuka lagi tambahan untuk 100 tempat tidur. Di mana itu? Di kantor Diklat di daerah Ketilang. Kemudian kita sudah negosiasi dengan tiga
orang lah ya, tiga orang. Yang satu Uin tuh dia punya asrama mahasiswa yang kebetulan hari ini kan mahasiswanya lagi off ini. Pak Rektor alhamdulillah sangat terbuka. Beliau menyampaikan boleh Pak Hendi kalau mau dipakai sebulan 2 bulan untuk karantina. Kapasitasnya berapa Pak Rektor? Ya ini sebenarnya ada 400 tapi mau dipakai dulu 200. Oke Pak Rektor, teman-teman ini sudah lagi persiapan untuk membersihkan lokasi. Target saya minggu depan. Kemudian ketemulah sama salah satu pemilik rumah sakit baru. Jadi dia belum keluar izinnya, tapi bangunannya sudah hampir selesai. Saya bilang, kalau misalnya 100 tempat tidurnya atau semua itu kita pakai untuk karantina sementara gimana? Oh iya Pak Hendi nggak apa-apa, sambil kita minta dibantu proses izinnya keluar. Ya ada tambahan 100. Kemudian ketemu lagi yang di gereja di daerah Marina. Dia perlu untuk jemaatnya tapi juga boleh untuk umum. Berapa kapasitasnya? 50 boleh. Jadi tadi berapa? 200, 100, 50 sama 100. 450. Oh, minggu depan dari 1.771 kita akan tambahan paling nggak 450 kamar. Sebenarnya bicara penuh ini sangat fluktuatif. Misalnya saya pernah cek ini, ada salah satu kerabat yang mau masuk Rumdin penuh, saya telepon, Pak Akam, ini kok tadi malam teman kerabat saya mau masuk katanya penuh. Iya Pak, tadi malam memang penuh, banyak yang datang. Tapi pagi ini Pak sudah keluar 80 orang. Jadi fluktuatif sekali. Tingkat kesembuhannya juga sangat tinggi di Semarang. Artinya mungkin pada satu sisi rumah dinas itu penuh, tapi kemudian besok paginya karena setiap pagi itu kan di swab. Ada yang sudah negatif boleh pulang terisi lagi. Nah kita ingin menambah lagi kapasitas. Yang di Islamic Center nih kan kita punya 120 tempat tidur. Tapi baru dibuka 2 hari waktu itu udah sampai 90 tempat tidur yang terisi. Jadi cepat sekali dan tingkat kesembuhannya juga cepat. Nah artinya masyarakat sebenarnya tidak perlu ragu dan risau. Isu tentang penuhnya rumah sakit mungkin iya, tapi isu tentang penuhnya karantina saya rasa tidak. Kawan-kawan bisa berkoordinasi langsung dengan Kepala Dinas Kesehatan. Dia punya datanya dari beberapa tempat karantina, baik yang dimiliki Kota Semarang maupun di provinsi ini, nanti tinggal diarahin yang kosong di mana sana. Nah, yang rumah sakit saya juga berharap begitu. Pada saat kemudian pasiennya sudah agak sembuh, mereka boleh kemudian kirim ke tempat-tempat karantina yang dikelola oleh pemerintah Kota Semarang. Jadi kamar dia akan kosong lagi, bisa dipakai oleh masyarakat yang terkena COVID dengan gejala. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.